Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, puji syukur atas rahmat Allah yang telah memberikan beribu kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa jumpa kembali dalam suasana bahagia, penuh dengan keimanan dan penuh dengan berkah Ramadan. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kami dari perwakilan LPPA akan membahas tentang manajemen diri. Baiklah, ada dua, ada manajemen waktu, ada manajemen diri. Kira-kira yang paling penting itu yang mana? Kalau manajemen waktu, kita sama-sama punya 24 jam. Dan bagaimana kita bisa manfaatkan semuanya 24 jam ini adalah kegiatan yang positif. Kemudian manajemen diri, ketika kita melaksanakan 24 jam dengan hal yang positif, maka manajemen diri itu perlu di-manage, perlu direncanakan. Baiklah, saya akan membawakan ada 6 poin tentang bagaimana cara manajemen diri yang baik. Yang pertama adalah tentunya niat yang kuat. Nah, niat ini adanya dari hati ya, sehingga ketika kita menancapkan sebuah sebuah iktikad, sebuah kemauan, itu niatnya harus kuat. Nah, karena dari niat ini akan timbul hal-hal yang bisa positif, bisa negatif. Itu yang pertama, niat. Kemudian yang kedua adalah kita memiliki goals ya. Apa itu goals? Goal itu adalah target tertentu. Misal nih, kita sebagai seorang muslim punya target bahwa kita itu dalam 1 bulan bisa hatam Al-Quran. Nah, ini goal ini harus kita buat. Kenapa? Karena kalau goal ini tidak ada, maka kehidupan rutinitas itu bisa membosankan, bisa membuat kita jenuh, bisa membuat kita monoton pada hal-hal itu. Jadi harus ada target, harus ada goals yang ingin kita capai. Goal itu bisa berupa materi, bisa berupa non materi. Misal nih, goal kita tadi kita hatam Al-Quran dalam 1 bulan. Kemudian goal yang lain, misalkan kita ingin meningkatkan kualitas diri kita. Bagaimana kita semakin hari semakin bertambah kualitasnya. Atau misalkan goal yang materi, misal nih dalam 1 bulan ke depan atau dalam 1 tahun ke depan kita ingin membeli mobil misalkan. Nah, ini adalah goal yang membuat kita akan semakin semangat dalam menjalani hidup. Nah, bagaimana kita bisa mentargetkan hal itu, kemudian kita bisa memanage diri kita sendiri untuk mencapai goal itu ya. Kemudian sesuatu atau bisa jadi sesuatu yang akan kita raih itu bisa meningkatkan kualitas diri kita. Kemudian yang ketiga, pemirsa yang berbahagia, yang ketiga adalah breakdown tentang goal kita. Nah, tadi kan kita sudah punya goal nih, misal nih khatam Al-Quran dalam 1 bulan. Nah, khatam Al-Quran dalam 1 bulan ini harus kita pilah-pilah. Kalau misal nih 1 bulan khatam Al-Quran, sementara Al-Quran itu 30 juz, wah sepertinya berat. Nah, supaya tidak berat, maka goal kita itu di breakdown, disimpelkan. Nah, misal 1 bulan khatam Quran, 1 hari kita bisa baca berapa lembar, 1 minggu harus bisa belajar berapa lembar, kemudian 2 minggu, 3 minggu, sampai 1 bulan. Jadi kalau dibikin breakdown itu akan lebih simpel dan kita akan bisa lebih ringan mengerjakannya ya. Kalau misal target nih, tahun depan saya harus punya mobil, ini kalau kaitannya dengan materi ya, mobilnya apa, tahun berapa, misalkan kita pingin BRV gitu ya, BRV misalkan tahunnya 2021 misalkan, kan harganya luar biasa. Kalau kita hanya tidak membreakdown, itu rasanya berat gitu. Mindset kita itu mengatakan bahwa itu adalah berat ya. Tapi kalau kita di breakdown, misal nih 1 tahun harus dapat penghasilan segini, berarti 1 minggu berapa, kemudian 1 bulan berapa. Jadi harus ada
ada apa ya, ada breakdown yang bisa membuat kita mengerjakan sesuatu itu ringan ya. Kemudian setelah breakdown maka langkah selanjutnya akan kita ada lagi yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang berbahagia, kita akan melanjutkan kembali pembahasan manajemen diri. Tadi sudah sampai 3 ya, terakhir sampai breakdown, bagaimana kita bisa mengerjakan goal kita secara simple. Kemudian yang keempat adalah ketika ini pertama kan niat ya, niat. Kemudian kita bisa memiliki goals. Kemudian yang ketiga adalah membreakdown goals itu. Kemudian yang keempat adalah kita membuat jadwal. Nah, artinya apa? Artinya ketika breakdown itu sudah kita susun secara simple agar kita itu mudah mengerjakannya. Kemudian jadwal itu kita bikin semudah mungkin. Misal nih jadwal harian, kemudian jadwal mingguan. Seperti tadi saya kan ngasih contoh nih ya, tentang bagaimana kita bisa menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Nah, ini kita kan tadi kan sudah di breakdown nih. Sekarang di jadwal nih, di jadwal hariannya. Setiap hari kita akan membaca Al-Quran itu berapa lembar. Nah, misal setiap hari itu misal kita menghabiskan 20 lembar misalkan. Nah, 20 lembar ini nanti kita di itu lagi, di breakdown lagi, di jadwal lagi. Misal nih 20 lembar itu dalam sehari kan ada 5 waktu. Setiap habis sholat kita butuh berapa lembar untuk menghabiskan 20 lembar dalam sehari. Kalau sehari 20 lembar itu ibaratnya pikiran kita itu kayak abot gitu. Nah, ini dijadwal. Misal habis duhur misalkan 3 lembar. Kemudian habis sholat asar 3 lembar. Habis sholat maghrib 3 lembar. Nah, itu dijadwal setiap hari. Dan jadwal itu jelas ya. Kemudian saat sudah jadwal harian, ini kita akan jadwal mingguan. Nah, jadwal mingguan itu juga jelas, sehingga ketika kita ketika kita melakukannya itu ritmenya itu terlihat gitu. Ritmenya itu tidak semakin hari akan semakin bagus. Nah, begitu pemirsa. Kemudian yang kelima, pemirsa yang berbahagia, ketika sudah ada jadwal ya, kemudian kita sudah memilah-milah dari harian, mingguan sampai 1 bulan, kemudian ada yang namanya komitmen ya, komitmen dan konsisten. Nah, ini juga luar biasa ini. Kalau berbicara masalah komitmen, masalah istiqomah, ini perlu ada ada sesuatu yang luar biasa. Dan ini karena apa ya? Karena diri kita sendiri, berarti tombol remote itu kan yang pegang kita. Maka kita sendirilah yang bisa mengatur, bukan orang lain. Berarti tombol kehidupan kita itu ada pada diri kita sendiri. Goal kita itu tercapai atau tidak, kemudian jadwal itu tercapai atau tidak, itu tergantung kepada komitmen dan konsisten kita ya. Kalau kita masih, mohon maaf, masih leda-lede, masih bisa terombang-ambingkan oleh sesuatu atau bisa digoyang sana sini ya, akhirnya apa, komitmen dan jadwal itu nanti jadi amburadul. Kita tidak bisa melaksanakannya. Ibaratnya itu tombol kita berada di orang lain. Tapi kalau tombol kita berada di diri kita sendiri, kita sudah komitmen, sudah niat yang kuat bagaimana menjalankan jadwal itu dengan baik, maka insya Allah akan terlaksana dengan sempurna ya. Begitu ya, pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, apalagi khususnya bagi kita yang lagi bagaimana kita bisa memanage diri sendiri. Atau misal nih komitmen kita tentang bagaimana kita bisa menurunkan berat badan, ini khusus bagi ibu-ibu nih ya. Kadang-kadang berat badan kita pengen turun ya, tapi makanan kita semakin hari semakin banyak. Apalagi target untuk Ramadan ya, target untuk Ramadan misalkan di samping kita mendekatkan diri kepada Allah, kemudian khatam Al-Quran seperti tadi goalsnya tadi, itu maksud tersiratnya tubuh kita ya, badan kita bisa sedikit turun berat badannya ya. Jangan sampai Ramadan malah berat badannya naik, ini malah yang berbahaya ini ya. Ramadan padahal makan cuman 2 kali ya, 2 kali dibandingkan dengan hari biasa yang 3 kali, ini Ramadan 2 kali. Nah, 2 kali itu bagaimana caranya supaya tubuh kita itu
berat badannya turun ya. Apalagi seusia kita ya sudah di atas 40 tahun, itu yang perlu dikurangi adalah gula ya. Gula, apalagi gula pasir itu luar biasa banget ya untuk bisa naik berat badan itu ya. Kemudian rekan-rekan atau pemirsa yang berbahagia, terakhir nih ya, karena kita sudah sudah bisa konsisten, sudah bisa menjadwal, dan akhirnya goal kita tercapai nih. Nah, jika goal kita tercapai, maka yang terakhir adalah kita bisa merayakan pencapaian itu. Nah, ini yang kadang seringkali kita terlupakan ya, atau bahkan seringkali kita nggak gagas, ibaratnya itu nggak menghiraukan. Padahal ketika kita sudah berkomitmen, ketika kita sudah mengatur jadwal, membreakdown, itu adalah hal yang bagi yang awal itu hal yang berat banget. Nah, maka ketika kita bisa mencapai goal itu harus merayakan, terutama berterima kasih kepada tubuh kita ya, bahwa terima kasih tubuh sudah mendukung saya untuk bisa mencapai goal. Itu harus kita ucapkan, terus harus kita rayakan dengan apa nih? Misal nih, dengan kita ibaratnya membeli sesuatu yang baru, atau merayakan syukuran bersama keluarga, makan-makan lah ya, tapi ingat ya, makannya yang rendah kalori ya, supaya berat badan kita tidak naik tapi malah turun ya. Itu kita rayakan dengan keluarga atau dengan teman atau dengan siapa aja. Hal-hal yang kecil itu pun harus kita apresiasi. Untuk apa? Untuk menambah semangat kita bahwa kita bulan berikutnya atau ke depan kita akan membuat goal-goal baru lagi, sehingga semangatnya itu jauh lebih meningkat, itu akan membuat hidup semakin bervariasi, hidup semakin ritmenya itu naik terus ya, berirama, bervariasi, tidak monoton, dan kita menjalani hidup ini penuh dengan kebahagiaan, tidak jenuh, tidak galau ya, asal itu tadi kita bisa memanage diri kita sendiri dengan mengatur waktu yang sebaik-baiknya. Walaupun kita sama-sama punya 24 jam, tapi terkadang memang berbeda hasilnya. Oke pemirsa, begitulah sekelumit tentang manajemen diri. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Akhirnya Albiru Manitako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.